Hai semua sobat tani di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi penyakit patek atau antraknosa pada tanaman cabai, kita perlu mengkombinasikan beberapa cara pengendalian ya. Yang pertama bisa kita gunakan dengan cara menanam bibit cabai yang tahan patek atau tahan antraknos. Yang kedua, kita perlu memberikan pupuk yang sedikit nitrogen dan tinggi kalium serta kalsium. Dan yang terakhir adalah bisa kita kombinasikan dengan cara pemberian fungisida yang tepat waktu, tepat sasaran, dan juga tepat kombinasi. Teman-teman semua, kali ini kita akan memberikan informasi tentang 15 jenis fungisida yang sangat tepat untuk mengendalikan penyakit patek atau antraknosa pada tanaman cabai. Tentunya kita akan memberikan kombinasi 10 buah bahan aktif yang sistemik dan juga 5 buah bahan aktif yang kontak. Yang pertama adalah fungisida dengan bahan aktif metiltiovanat, teman-teman semua ya. Metiltiovanat ini bekerja dengan cara sistemik, secara kuratif dan juga preventif. Contohnya adalah fungisida dengan nama Topsin 500 SC. Yang kedua, fungisida dengan bahan aktif hexaconazole. Ya, contohnya adalah hexa. Kemudian yang kedua adalah danfil, anfil, dan lain sebagainya. Hexaconazole ini mempunyai cara kerja sistemik. Ya, dia juga punya sifat preventif dan juga kuratif. Ini sangat bagus untuk mengendalikan penyakit patek atau antraknosa pada tanaman cabai. Yang ketiga adalah fungisida dengan bahan aktif tebuconazole, teman-teman semua ya. Ini adalah fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja protektif, eradikatif, juga secara kuratif. Tebuconazole sebagai contohnya adalah Folikur 400 SC atau disebut juga dengan Folikur Gold. Yang keempat adalah fungisida dengan bahan aktif karbendazim, teman-teman semua. Sebagai contohnya adalah Bendas 50 WP. Bendas merupakan fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja protektif dan juga kuratif. Yang kelima, fungisida sistemik yang bagus untuk tanaman cabai adalah bahan aktif Benomil ya, teman-teman semua. Ini juga mempunyai cara kerja sistemik. Contohnya adalah Benlok, Magenta, kemudian Masalgin, dan juga masih banyak fungisida yang lain berbahan aktif Benomil. Yang nomor 6, fungisida sistemik selanjutnya adalah berbahan aktif azoxystrobin, teman-teman semua ya. Ini contohnya adalah Flazer. Flazer atau azoxystrobin merupakan fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja atau berfungsi sebagai protektif, kuratif, dan eradikatif. Fungisida yang ketujuh yaitu berbahan aktif trifloxystrobin. Sebagai contoh adalah Nativo 75 WG. Trifloxystrobin ini merupakan fungisida sistemik yang bekerja secara protektif, eradikatif, dan kuratif. Nah, sementara kalau Nativo ini teman-teman semua sudah ada kombinasinya yaitu tebuconazole ya, yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang kedelapan adalah bahan aktif asibenzolar S-metil, teman-teman semua. Ini dimiliki oleh fungisida Bion M. Ini mempunyai cara kerja khusus ya. Fungisida ini mempunyai cara kerja khusus, yaitu dengan cara memberikan kekuatan atau meningkatkan proteksi dari si tanaman ya. Jadi bukan melindungi tanaman dari patek atau antraknosa langsung, tapi dia memberikan kekuatan pada si tanaman cabai untuk melawan jamur, khususnya ada antraknosa atau patek. Nah, Bion M ini teman-teman semua, ini sudah dikombinasi dengan bahan aktif Mancozeb ya, dengan cara kerja kontak. Makanya ketika pengaplikasian sudah tidak perlu lagi dikombinasi dengan fungisida kontak yang lain. Yang ke-9 adalah fungisida dengan bahan aktif Pyraclostrobin, teman-teman semua. Ini dimiliki oleh fungisida Cabriotop 60 WG ya.
Ini juga fungisida sistemik yang bekerja secara protektif, kuratif, dan eradikatif. Untuk Cabriotop ini ya teman-teman semua, ini sudah dikombinasi dengan bahan aktif metiram 55% ya, jadi sudah tidak perlu lagi dikombinasi dengan fungisida yang kontak yang lain. Fungisida yang sistemik yang terakhir adalah dengan bahan aktif fluopicolid teman-teman semua. Ini dimiliki oleh fungisida Trivia 73 WP ya. Ini juga fungisida sistemik yang bekerja secara protektif, kuratif, dan eradikatif. Kemudian untuk Trivia 73 WP ini sudah dikombinasi dengan fungisida kontak yaitu Propinep 67% teman-teman semua. Ini juga tidak perlu lagi dikombinasi dengan fungisida kontak yang lain. Nah, ini tadi sudah 10 fungisida berbahan aktif sistemik ya teman-teman semua. Kemudian kali ini kita akan memperkenalkan 5 fungisida yang bagus untuk cabai dengan cara kerja kontak. Yang pertama adalah fungisida berbahan aktif Mancozeb teman-teman semua. Ini adalah fungisida kontak dengan cara kerja protektif ya. Ini hanya melindungi tanaman, tidak bisa menyembuhkan atau mengobati terkena patek atau antraknos. Fungisida berbahan aktif Mancozeb ini banyak sekali teman-teman semua ya. Contohnya adalah Ditan, yang pertama adalah Daitin atau Ditan, kemudian Victory dan Antila dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fungisida dengan bahan aktif kontak yaitu Propinep ya. Fungisida dengan bahan aktif Propinep ini bekerja sama ya dengan tadi yaitu sebagai protektif atau pelindung tanaman, tidak bisa mengobati. Fungisida berbahan aktif Propinep ini contohnya adalah Protokol 75 WP, Star Plus 75 WP, Antrakol 75 WP. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga fungisida kontak berbahan aktif metiram. Metiram ini juga kontak, jadi hanya bisa melindungi saja. Ini contohnya adalah Polycom 75 WP. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah fungisida kontak berbahan aktif klorotalonil. Ini termasuk fungisida yang bagus ya, yang bagus melindungi tanaman cabai dari antraknos. Contohnya adalah fungisida berbahan aktif klorotalonil adalah Daconil, ada Rotanil 75 WP, Wendy 75 WP. Kalau menurut pengalaman saya ini adalah fungisida kontak yang terbaik ya. Memang harganya memang lebih mahal daripada kontak-kontak yang lain. Kemudian yang kelima dan yang terakhir fungisida kontaknya adalah fungisida berbahan aktif tembaga ya. Baik tembaga sulfat, tembaga oksi, atau tembaga-tembaga yang lain teman-teman semua. Fungisida berbahan aktif tembaga ini sebagai contohnya adalah Champion, Kuproxat, ada Nordok, Kopside, dan lain sebagainya. Kelebihan dari fungisida tembaga ini adalah dia juga bersifat sebagai bakterisida ya teman-teman semua. Ini juga sangat bagus melindungi tanaman cabai dari penyakit patek atau antraknos. Yang perlu diperhatikan yaitu pencampuran fungisida tembaga ini tidak boleh sembarangan ya. Ini harus hati-hati. Kemudian yang terakhir bagaimana cara mencampur fungisida tersebut teman-teman semua. Waktu dulu saya memberikan tutorial bagaimana cara atau 5 kunci sukses pengendalian patek pada cabai, sudah saya jelaskan di situ bahwa untuk pengendalian atau pemakaian fungisida baiknya digunakan cara kombinasi yaitu dengan cara kontak dicampur dengan sistemik atau sistemik dengan dicampur dengan kontak. Nah, untuk fungisida yang sudah mempunyai atau bercampur atau dikombinasi ya oleh perusahaan dengan kontak berarti tidak perlu lagi dikombinasi dengan fungisida kontak yang lain. Kombinasi yang baik yaitu dengan cara mengkombinasikan fungisida sistemik dengan kontak. Seperti teman-teman semua dengan dosis yang sesuai anjuran perusahaan. Untuk fungisida sistemiknya jangan digunakan secara terus-menerus ya teman-teman semua, tapi harus diselang-seling fungisida yang lain. Sebagai contoh adalah katakanlah bahan aktif karbendazim dikombinasi selanjutnya penyemprotan selanjutnya dengan bahan aktif tebukonazol, kemudian selanjutnya adalah bahan aktif azoxystrobin seperti itu. Jangan digunakan secara terus-menerus. Nah, untuk fungisida kontaknya sebaiknya juga diselang-seling ya, 2 atau berapa ya. Tapi untuk
walaupun tidak diselang-seling pun kalau untuk fungisida kontak sebetulnya tidak masalah. Fungisida kontak itu tidak cepat menimbulkan resistensi atau kekebalan penyakit terhadap fungisida. Fungisida sistemik kenapa harus diselang-seling teman-teman semua? Ini untuk mematahkan ketahanan atau resistensi si penyakit patek ini, Colletotrichum ini, agar tidak cepat resistensi terhadap fungisida sistemik. Ya, karena fungisida sistemik ini mempunyai cara kerja monocyte inhibitor. Ya, jadi hanya mengendalikan dengan satu cara, makanya dia cepat terjadi resistensi jika digunakan secara terus-menerus. Berbeda dengan fungisida kontak yang bekerja cara multisite inhibitor, dia mengendalikan dengan berbagai macam cara atau membunuh jamur dengan berbagai macam cara, maka fungisida kontak ini tidak cepat menyebabkan penyebab penyakit antraknos ini atau patek ini menjadi kebal terhadap fungisida kontak. Oke teman-teman semua, perjumpaan kali ini saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua, para petani di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap semangat dalam bertani. Salam tani.